Pas kak, kalau begini saya kasih maju. Atau? Aduh. Ini dulu kak, kamera. Iya, astaga. Baru saya nanti edit juga ini. Iya deh. Menyala bangko. Ais. Mendingan saya disuruh revisi kali ini. Banyak kakak-kakak kan. Kenapa kak? Sewet ya? Sorry. Perkenalan bagaimana kak? Oke ya. Nah, Mulai min gak kak? boleh. Halo PM People, perkenalkan nama saya Hedwin Bimbong. Saya utusan dari Gereja Teraja, saya angkatan 2023 yang dikenal sebagai One Piece. Hai. Kevin Grace Lisin lah ya, biasa disapa Kevin. Perkenalkan, nama saya Mariana, biasa disapa Mari. Saya utusan Gereja Teraja Mamasa. Nama saya lengkap Irfan Rivaldo Tualaka, tapi sering disapa dengan baik Pam Pam. Angkatan 2022, Infinity tanpa batas. Perkenalkan, nama saya Mitra Almasi, akrab disapa Mitra. Perkenalkan, nama saya Luh Marta Wahyuni, bisa dipanggil Marta. Saya dari Bali, terus saya sekarang semester 5, angkatan 2022. Nama aku Surya Rusung. Saya utusan dari Gereja Toraja Mamasa dan saya angkatan 2023. Ignatius Darmawan Lakaba. Panggil Igna, angkatan 2015. Oh, ada ini kak, jabatan di PM kak? Apa kak? Jabatan pertama. Banyak ini kayaknya ini? Banyak. Di PM saya di BEM bidang 1 akademik Departemen Litbang. Saya di BEM jadi sekretaris bidang 1 kak. Pernah menjabat apa kak di PM gitu? Pernah BEM. Bidang 3 terbaik. Iya. Sorry. Jabatan di PM. Rakyat istimewa kak. Saya sebagai rakyat istimewa, saya bukan rakyat jelata. Rakyat yang istimewa banget. Seksi acara andalnya PM. PM itu sebuah kisah yang menarik. Karena di PM itu kita dapat semua. Mau suka, duka, senang, cinta, apapun semua itu ada di PM. Iya, keluarga. Jadi apapun keluh kesah saya, persekutuan mahasiswa adalah tempat utama bagi saya. PM itu rumah bersama kak, dimana isinya itu orang-orang yang memiliki watak yang berbeda, tetapi dari perbedaan itu saling melengkapi kak. Sebuah wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat sikap hospitalitas. Kita saling rangkul, saling menolong. Menurut saya PM itu ya sebuah dinamika di mana kita belajar banyak hal, terus bagaimana kita bisa menjalin hubungan satu sama lain, kita mendapat banyak pengalaman, itu sih kak. Kalau untuk saya, pada akhirnya tempat yang membuat saya peduli sama orang lain. Begitu. PM itu wadah untuk membentuk segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ya karena wajib kak, wajib. Terus itu kok, Nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa. Oh dia, HP-nya. Iya, oke. Oke dulu. halo Bung. Sebelumnya saya tahu PM itu tempat yang lumayan agak menakutkan. Karena diisi dengan orang-orang atau kakak-kakak yang ya lumayan, ya kalau dilihat itu galak lah kak, boleh dibilang begitu. Karena biasa itu kalau ketemu kakak-kakak itu tatapannya itu ya. Siapa? Contoh, siapa? Hati tuh rasanya belum mau, cuman karena oh iya deh kak, karena malu juga kan, kayak kalau nolak atau bagaimana kayak ya udah jalanin aja. Dari awal sih sangat mau sih masuk PM. Karena kan saya lihat PM itu banyak kegiatan,
Pokoknya banyak kegiatan yang menarik, banyak acara-acara. Jadi saya sangat ingin masuk PM dari awal. Dari awal datang, sering dengar cerita-cerita tentang PM, langsung kayak dalam hati sendiri kayak kayaknya harus masuk PM nih, harus masuk PM gitu. Di Kak Robert. 2021 kan lebih dekat dengan dibina akrab dengan kakak-kakak 18. Tapi setelah masuk, setelah berdinamika di dalam, ternyata PM itu asik, seru, walaupun memang juga padat sekali kesibukannya, kegiatan-kegiatannya Kak. Apalagi kalau di BEM banyak kegiatan, pertemuan, rapat lah. Tapi intinya tuh Kak, seru berdinamika di PM. Tapi akhirnya senang juga sih karena banyak pengalaman. Ya, lanjut Kak. Aduh. Kayaknya nggak relate nih juga kapan saya dengan kalian lah jadi. Banyak sih. Paling spesifik itu permisi, kata permisi. Kalau Makassar bilang apa? Tabe ya. Sangat membantu sekali, apalagi pas kita pergi pulang, pergi observasi, pergi turun jemaat. Itu karena sudah kebiasaan di sini, jadi sampai di sana kayak biar lewat ketemu orang yang tidak kita kenal juga kayak langsung spontan keluar dari mulut, permisi. Persekutuan mahasiswa membuat saya hari ini semakin lebih totalitas, lebih profesional. Apa tadi? Kayak lebih pede kayak begitu, kayak lebih belajar untuk selalu maju, mencoba hal-hal yang belum pernah diikuti begitu. Di dalam PM itu kita dituntut bagaimana kita harus mengenal selain angkatan kita juga harus mengenal kakak-kakak kita supaya ya kita saling membangun keakraban dan keintiman satu dengan yang lain. Dapat teman yang pokoknya bisa dianggap memang betul-betul saudara Kak. Banyak sekali Kak. Mulai dari saya mungkin tidak akan bisa bicara di sini kalau bukan karena PM. Kayak maksudnya hal-hal yang dulu-dulu mungkin pendiam, mungkin terlalu cuek. Hari ini saya berdiri untuk jadi orang yang berani ada di depan, berani berbicara. Kan pas saya liburan kemarin banyak pelayanan, ya lumayan banyak lah pelayanan dikasih. Dan akhirnya saya berani, karena kenapa saya bisa berani? Karena saya belajar di PM terlebih dahulu. Tahapan awal untuk bergabung dalam persekutuan mahasiswa. Banyak proses Kak. Dari Orkem. Dari awal masuk dulu Kak. Pra Orkem. Pendaftaran. Ya, Bina Akrab itu adalah salah satu kegiatan program kerjanya Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana itu adalah syarat untuk masuk sebagai anggota persekutuan mahasiswa. Nah, tentunya masuk itu bukan hanya karena ikut Bina Akrab lalu masuk, tidak, harus melewati berbagai banyak tahap. Salah satunya adalah bagaimana kita mau mengenal anggota-anggota PM yang sudah ada di sana. Contohnya ini kalau rumah, kita sebelum masuk ke rumahnya orang atau kita mau menjadi bagian dari rumah itu, otomatis kita harus berusaha dengan cara bagaimana supaya kita itu menjadi bagian dari rumah itu. Dari Praorkem menuju Bina Akrab itu ya bisa dibilang berliku-liku, namun bukan tantangan kalau tidak dilewati kayak gini. Misalnya saya tidak mau masuk Bina Akrab, Pasti rugi. Pengkaderan itu bagaimana? Suatu bentuk untuk salah lagi. Salah satu proses membentuk karakter fisik maupun mental seseorang Kak. Berat ya. Pengkaderan berarti kita mendidik gitu ya. Kita mendidik seorang untuk lebih baik lagi. nah, kalau saya pas-pas kebetulan angkatanku momen pertama orang dilarang kekerasan itu di angkatanku, karena dari pemerintah sendiri larang pengkaderan karena banyak kasus orang karena mengkader di kampus-kampus lain banyak meninggal. Jadi di angkatanku yang pertama kayak mulai agak sedikit ada belas kasihan, nggak boleh ada kekerasan gitu.
Pengkaderan menurut saya itu Kak sebuah proses membentuk mental dan karakter seseorang. Kalau bagi saya sendiri sih pengkaderan sini tuh luar biasa sih, maksudnya keren dari mengubah sifat-sifatnya kita yang dulu masih egois, masih tidak, pokoknya yang ada yang masih suka sendiri-sendiri, tidak suka bergabung. Pas sudah masuk PM tuh kayak berubah begitu, jadi orang yang lebih murah senyum dan lain sebagainya. Pokoknya masuk PM tuh akan banyak berubah dari kita. Pengkaderan itu jika kita terima dengan baik pasti akan baik. Tapi jika pengkaderan kita anggap susah, maka pengkaderan juga akan susah terasa. Pasti sebelum masuk di dalam PM dengar pengkaderan seperti ini, pasti ada takut-takutnya sedikit Kak, begitu. Tapi pas dijalani Kak dengan ikhlas, dengan hati yang tenang, lewat juga. Apalagi kan kita ini anak-anak teologi, jadi pengkaderan dalam persekutuan mahasiswa itu membantu kita untuk membentuk karakter kita sebagai pelayan Tuhan yang lebih baik. Kalau misalnya nanti aku masuk jadi band, kayaknya mau kamari dulu, nggak lakukan ini dengan Kak Mitra. Nah, ini harus saya lakukan. Nah, itu apa? Iya, menurut saya Kak, kurangi ya tindakan kekerasan. Karena beberapa tahun yang lalu banyak yang di ini karena Kak, intinya ya melatih kekritisan seseorang itu lebih penting Kak dibanding untuk mengkader yang lebih ya lebih keras begitu. Yang perlu ditingkatkan itu Kak, lebih saling merangkul Kak, bukan kepada yang sama utusan saja, sama angkatan saja, tapi semuanya. Mungkin konsisten. Iya, konsisten. Kalau sejauh ini yang saya lihat adalah konsisten mengenai waktu, mengenai totalitas dalam berproses. Itu sih kuncinya. Kalau PM mau hidup, PM mau, kalau anak-anak sekarang bilang menyala. Itu adalah poin pertama, adalah konsisten. Apapun itu dilakukan dengan konsisten. Contohnya seperti ini, Kak, ada kegiatan usahakan semua PM itu ikut Kak, seperti itu. Itu Jadi satu. malas-malas. Iya Kak, maksudnya kan tidak semua anggota PM ikut kata dalam kegiatan. Iya Kak, kan kalau kita mau lihat saja kan, nanti kita lihat video-video kegiatan PM yang selama ini kan cuma kayak itu saja kan. Pastilah ada anggota PM yang memang tidak pernah ikut kegiatan, cuma 1-2 kali seperti itu Kak. Maksudnya pembaharuannya itu Kak, ke depan ini usahakan semua anggota PM itu yang menganggap dirinya saya masih anggota PM itu membawa diri Kak, tanpa harus diinfokan di grup, ayo saudara-saudari ayo begitu. Harus memiliki kesadaran Kak. Ya misalnya kalau menjalankan kegiatan jangan terlalu mepet-mepet seperti itu kan Mbak, karena kita kan banyak kegiatan ya. Kalau banyak kegiatan itu juga nggak terlalu baik bagi kesehatan kita, bagi kondisi kita juga nggak terlalu baik. Mungkin ya diselang-selingkan lah, karena bukan di PM saja ada kegiatan, di angkatan juga ada, di PMU, PMK juga ada, kayak gitu sih Kak. Gitu. Karena kalau terlalu padat kan capek sekali. Gitu. Kalau saya sih untuk yang masih kurang, mungkin lebih meningkatkan kualitas atau bakat-bakat dari anggota PM. Karena kalau saya lihat di PM itu kebanyakan itu hanya fokus kayak misalnya futsal volley atau menulis, tapi kayak yang lainnya itu kurang. Contohnya kayak musik, justru di PM itu harus kayak misalnya alat-alat musik harus lebih tambah banyak di PM supaya anggota PM itu yang mempunyai kemampuan di bidang itu bisa berkembang terus. Pokoknya dalam segala bidang, jangan cuma fokus dalam olahraga saja, tapi di bidang-bidang yang lain juga, yang seni-seni yang lain. Untuk adik-adik dulu kayak, untuk adik-adik ayo bergabung ke PM. PM itu asik. Untuk kakak-kakak, ayo menyambut adik-adik dengan sukacita.
Amin. Untuk adik-adik Kak, semangat mengikuti Bina Akrab. Jangan anggap PM itu sebagai tempat yang menakutkan, tetapi PM adalah sebuah wadah untuk di mana kita saling diterima dan menerima satu dengan yang lain, dan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Untuk kakak-kakak, semangat juga menyambut adik-adik. Ya, untuk adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti Bina Akrab, selamat mempersiapkan segala sesuatunya, terutama fisik, mental, kesehatan, karena menurut saya gabung dalam persekutuan mahasiswa itu adalah salah satu hal yang paling menarik dan seru. Ya, walaupun nanti di dalamnya banyak kesibukan, tetapi dalam PM itu mengajar kita bagaimana membagi waktu dengan baik. Ya, untuk kakak-kakak yang terkasih, mari menyambut adik-adik kita dengan sukacita, mari membina adik-adik kita dengan penuh kasih. Untuk adik-adik, semangat yang mau Bina Akrab, persiapkan segala sesuatu dengan baik, perbanyak berkenalan dengan kakak-kakak, pokoknya selalu senyumlah selama masa-masa dalam mau menuju ke Bina Akrab ini. Untuk BEM, semangat untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab, terutama tugas yang besar ini yaitu Bina Akrab. Semangat untuk setiap bidang 1, 2, 3 dan KSB dan wakil bendahara semua, jaga kesehatan semua biar jangan sakit-sakit. Ya, iya, bina dana juga, jangan lupa tagih uang iuran. Paling penting karena ya pokoknya untuk BEM semua semangat, jangan pantang menyerah. Kalau saya ini pesanku untuk adik-adik tuh yang mau Bina Akrab, saya sampaikan apa yang selalu bilang kakak-kakakku dulu ke saya. Kalian jadi adik cuman 1 tahun, jadi nikmati memang, karena lebih berat tanggung jawabnya jadi kakak selama 3 tahun dibanding jadi dari adik hanya 1 tahun. Gitu. Lebih enak, aduh salah kayaknya saya bilang ini. Lebih enak itu kayak berkeliaran-keliaran, kakak-kakakmu yang pusing daripada kau yang jadi kakak adik-adikmu yang berkeliaran, itu lebih pusing. Jadi nikmati prosesmu di Bina Akrab supaya kau jadi adik yang baik dan nanti kau jadi kakak yang baik juga. Gitu, itu saja. Untuk adik-adik yang mau ikut Bina Akrab, intinya adalah jangan pikir aneh-aneh. Itu yang pertama, jangan overthinking. Iya, kok yang bikin aneh-aneh tadi? Ya itu tuh, jangan pikir aneh-aneh tentang Bina Akrab seperti apa. Dan sepanjang video ini gue bikin aneh pikirannya orang kalau pas nonton. Ya pokoknya jangan aneh-aneh. Untuk kakak-kakak harus sabar. Tuh. Terus apalagi ya, mengkadernya pelan-pelan aja tapi pasti gitu. Tetap berproses, tetap stay di tempat, jangan lari. Untuk teman angkatanmu, kalian yang baru mau Bina Akrab, itu pertama kali kau baru mau. Jangan blunder. Untuk kawan-kawan One Piece Yang mau Bina Akrab. yang mau membina akrab adik-adik 24, jangan terlalu agresif. Jangan jadikan ajang balas dendam. Satu kata terakhir untuk PM. Satu kata untuk PM. Ya, karena motivasi saya dalam kehidupan saya. Satu kata. Sibuk Kak. Satu kata untuk PM. Satu kata untuk PM, gacor. Sibuk. Terbaik. Box. Satu kata untuk PM. Beda. Utusan. Gacor banget. PM gacor. Kan nanti tuh kakak sambung, kan dia bilang cinta, saya beda. Cinta beda usia. Astaga.